Hai teman-teman, aku ucapkan terima kasih ya buat yang sudah nonton video-video aku. Dan ini sekedar sharing aja ya kegiatan seorang TKW di Hong Kong ya, ngapain aja. Dan ini semoga membuat pembelajaran dan pengetahuan buat CC atau saudara-saudara kita yang masih muda-muda dan ingin belajar dan ada rencana untuk kerja di Hong Kong ya. Jadi ini bukan suatu konten yang yang masyarakat luas harus ketahui ya. Ini memang khusus saya buat untuk yang ada niatan untuk kerja di Hong Kong ya. Ya, jadi ini adalah kegiatan aku sehari-hari yang ngapain aja. Jadi kalian tuh supaya dapat motivasi, dapat belajar dan jangan takut ya. Kadang kan kita kalau masih pertama kali itu kan kayak apa ya nanti kalau di sana ya, nanti majikanku jahat apa gitu ya. Jadi ini guys ya, sekedar pengetahuan aja ya. Jadi ada juga cerita-cerita yang para TKW itu disiksa majikannya, ada juga yang lain-lain ya, ceritanya itu macam-macam banget ya. Jadi kitanya itu sebaiknya itu kita punya modal ya, punya pengetahuan tentang negara yang akan kita tempatin untuk bekerja ya. Jadi ini sekedar pengetahuan aja ya. Jadi kalian tuh jangan takut ya. Kalau kita baik hati dan kalau kita nurut, kalau kita sabar, orang sejahat apapun tuh bisa luluh guys ya, bisa luluh. Contohnya saya ini bukan orang baik-baik ya. Saya tuh dulunya tuh nakal banget ya. Saya pernah pulang kalau libur dulu sampai nggak pulang ya, itu gara-gara saya mau ngebreak, tapi kan saya kayak gandoli long service ya. Kalau saya ngebreak begitu saja kan nggak dapat long service ya. Jadi jaga anak 3 itu guys, kerjaannya tuh banyak banget dan aku merasa nggak kuat dan aku pingin diterminate ya, pingin diberhentiin kerja ya. Jadi aku tuh sampai libur nggak pulang kayak gitu ya, sampai dilaporin polisi ya. Tapi ya kalau kita bisa kerja gitu ya, majikan tuh gandoli ya, kayaknya jangan pergilah, udahlah, tak maafin lah kayak gitu ya. Jadi ada cerita yang heboh banget guys, sampai aku dibohongin teman sendiri dan punya hutang, sampai majikan juga bantu sampai nyauri 28.000 Hong Kong guys ya, kira-kira 60 jutaan kayak gitu ya. Majikan mana yang kayak gitu ya, padahal aku sudah ya nakal ya, bandel kayak gitu ya. Tapi kalau kita bisa kerja itu digandoli guys ya. Ikutin terus ya guys ya. Hai guys, ketemu lagi di channel aku, Lady Bisul Channel. Oke guys, hari ini tuh hari Sabtu ya, tanggalnya tanggal 6 Januari ya 2024. Masih tahun baru ya. Tahun baru nggak ada yang spesial guys ya, karena kalau kita sudah lama di luar negeri itu kayaknya makan-makan yang enak-enak itu udah bosen banget ya. Dan hari ini aku mau jangan kates ya, jadi dicampuri udang yang kecil-kecil itu ya. Kalau di tempatku namanya urang keremut ya, sama tempe ya, sama kates ya. Dan ini nikmat banget ya. Jadi kalau di sini tuh apalagi yang sudah lama ya tinggal di luar negeri ya, kami tuh selalu kangen dengan masakan Indonesia ya, seperti kayak urap-urap ya, terus sayuran gitu ya, kayak urap sayur ini, sayur kates ya, sayur daun singkong kayak gitu tuh nikmat banget guys ya. Jadi hari ini tuh sebenarnya aku libur ya, liburnya tuh Sabtu kadang Minggu gitu, tapi aku lagi males kemana-mana ya, karena mungkin juga udah bosen aja ya, udah keliling kemana-mana ya. Jadi sekarang tuh kalau nggak ada keperluan seperti ambil paketan atau ketemu temen gitu ya, nggak keluar ya. Jadi nyantai aja, karena di rumah juga santai ya. Tapi aku sekalipun libur itu aku suka bersih-bersih rumah ya, karena besoknya juga kita yang bersihin ya. Jadi waktu libur pun aku juga
kayak nyapu, kayak apa ya, kadang nyuci baju kayak gitu guys ya. Jadi itulah yang membuat kita tuh seperti di rumah sendiri ya. Ya, bahkan ya kalau mau terima gajian itu kayaknya sungkan banget ya, kayaknya nggak ngapain-ngapain terus dibayar gitu ya, makan sepuasnya, terus kerjanya ya ringan lah ya, kita lebih banyak mainan HP ya. Ya tapi alhamdulillah ya, kalau punya majikan yang baik banget ya, disyukuri aja guys ya, biar kita itu kerasan ya. Kalau saya sih nggak punya siapa-siapa ya, maksudnya ya punya ibu ya, cuman kayak anak suami gitu nggak punya, jadi enjoy. Dan oke teman-teman, kali ini aku nggak akan sharing ya tentang bumbu apa aja untuk sayur katesnya ya, karena aku rasa semua pada pinter-pinter masak ya. Jadi aku cuman berbagi aja ya, keseharian aku tuh ngapain aja ya gitu. Jadi kalau yang punya rencana mau jadi TKW ya, jangan takut ya, di sini tuh orangnya itu baik-baik, tapi dengan catatan kita harus pintar kerja, bisa mengambil hati ya, jangan sombong, jangan kayak ngeyel gitu ya. Jadi kalau kita salah terus dibilangin itu, kita jangan sampai kayak menjawab gitu ya, kayak pokcoy melindungi diri gitu ya, cari kebenaran gitu ya, jangan ya. Jadi didengerin aja, kalau kita salah juga minta maaf ya. Kalau nggak salah juga kita juga nggak boleh minta mentang, cuman kalau memang udah keterlaluan banget kita juga wajib untuk menjawab ya, jangan diem aja, nanti kita dibikin sembarangan ya. Contohnya dulu aku pernah ikut ya, jadi aku pernah ikut maksudnya majikan yang pertama itu aku ikut 4 tahun guys. Jadi terus neneknya itu meninggal ya, dan neneknya meninggal, aku pindah ke saudaranya ya. Nah di saudaranya ini waktu itu dia akan ambil pembantu Filipin ya, cuman Filipinnya belum datang dan dia baru melahirkan seminggu ya, dan dia waktu itu melahirkan anak yang pertama, jadi mereka nggak bisa butuh sekali gitu loh ya, dia nggak sabar nunggu jejenya yang dari Filipina itu datang. Dan dia itu kebetulan, aku tuh neneknya meninggal yang di saudaranya itu, jadi aku cuma part time ya di situ ya. Nah setelah cuma part time di situ, dia tuh suka sama aku ya, terus juga kan udah kenal ya, karena aku dulunya 4 tahun di saudaranya ya. Jadi cecenya yang Filipin itu dibatalin guys ya, terus dia tuh ngejeng aku, jadi tanda tangan aku kayak gitu ya. Dan akhirnya sampai di situ aku jatuh cinta sama anaknya guys, maksudnya tuh aku suka anak kecil ya. Terus ini majikan nih super duper cerewet ya sebenarnya ya, cuman aku tuh ini lihat anak ini tadi guys, aku tuh suka anaknya ya gitu, kayak tak anggap anak sendiri kayak gitu ya. Jadi kayak udahlah nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi aku bisa tinggal di situ sampai tambah kontrak lagi. Nah setelah nambah kontrak ini, majikanku ini guys hamil lagi ya. Jadi anaknya tuh masih satu tahun lebih berapa bulan gitu ya, dia tuh hamil lagi, dan hamil lagi itu kembar ya, anaknya itu kembar. Setelah lahir cowok semua, jadi cowok semua tuh 3 ya, aku jaga anak 3 ya. Tapi setelah yang kembar itu lahir, ada pembantu juga ya, jadi kerja orang tua kayak gitu. Awalnya itu sama anak Indonesia ya, cece Indonesia, kemudian Indonesianya finish kontrak, ganti Filipin guys ya. Dan Filipin ini orang Filipin kan kadang-kadang tuh kerja kayak nggak pakai hati ya, kadang kayaknya aku di sini kerja lah, kamu juga majikanku bukan siapa-siapa gitu. Tapi kalau orang Indonesia kan nggak kayak gitu ya, orang Indonesia tuh kayak ada nggak enakan, terus ada kayak empati, terus kayak cinta gitu, kayak gimana ya, kasih sayang tuh ada sama anaknya kayak gitu ya. Nah
Setelah itu ganti guys, pembantunya itu yang pilih pintu ganti. Kadang tuh juga ada yang nggak sampai finish kontrak karena nggak kuat ya. Tapi aku bisa bertahan guys ya, bertahan sampai 16 tahun ya. Ini malah heboh ini 16 tahun, dan kerjanya tuh super duper sibuk ya. Jadi kalau hari puasa itu ya, puasa Ramadan itu ya, nggak ada waktu untuk buka puasa guys. Jadi buka puasa itu sambil masak, sambil apa aja yang tak masukin ini apa tak makan kayak gitu ya, nggak ada waktu ya. Jadi aku bisa duduk menikmati buka puasa itu kalau ini sudah selesai semuanya ya, jam 12, kadang itu setengah 1 ya. Tapi ya Allah, saya tuh karena sayang ya sama anak-anak ini loh guys ya, anak 3 ini sampai umur 16 tahun ya, yang pertama itu ya. Akhirnya guys 16 tahun dan mereka semua pada mau melanjutin sekolah di UK, dan aku akhirnya mau pulang terus ya, dan selama pulang terus guys, aku tuh padahal mau nikah nunggu hari ya di Indonesia itu cuman 5 bulan. Aku nggak kerasan guys ya, nggak kerasan ya. Dan ini awalnya aku dapat majikan yang super duper cerewet ya. Ya oke, kembali di part 2 ya guys ya. Saya pikir videonya udah terlalu panjang ya. Oke guys, see you. Thank you for watching.